Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah sebagai orang Muslim, orang mukmin penuh keyakinan bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, dan janjinya benar. Dia telah menjanjikan dalam surah Ibrahim yang kekal ditilawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku limpahkan, maka aku akan menambahnya. Dan kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Allah telah menjanjikan dengan kalimat Alhamdulillah segala nikmat akan ditambahkan. Maka sangat wajar kalau kita selalu membasahi di dalam bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu apa yang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan manusia terbaik ini telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini, dia telah sukses dalam segala lini kehidupan manusia. Berhasil menjadi seorang suami yang terbaik, ayah yang terbaik, sahabat yang terbaik. Juga dia telah menjadi seorang saudagar, ekonom, dan juga politikus yang terbaik. Maka tentu saja orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan akan sama dengan beliau. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, berisikan pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang setelah memuji Allah Alhamdulillah selalu juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk tentunya di hadis nomor 154 dan masih bab yang sama, seimbang dalam ketaatan. Islam adalah agama yang terbaik, selalu juga memandu para penganutnya untuk menjadi orang yang terbaik. Dan salah satu kebaikan dari Islam adalah mengatur keseimbangan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada hak-hak atau keperluan individual. Pernah ada seorang sahabat bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau kebetulan puasa setiap hari, dan setiap hari solat malam yang diikuti membaca 30 juz Al-Quran. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW dengar itu. Nabi SAW tanya kepada dia, sampai kepada aku berita, kau lakukan begini dan begitu. Maka dia mengatakan, betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berpuasalah kamu 3 hari setiap bulannya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya potensi. Ada waktu, ada kekuatan, ya, ada keinginan. Jadi saya bisa puasa setiap hari pun gak ada masalah sepanjang tahun. Ini puasa sunnah ya, selain puasa Ramadan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu puasalah puasa Daud, yaitu puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Ketahuilah, dirimu punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak. Semuanya memiliki hak yang harus kamu berikan. Artinya ada keseimbangan di situ. Butuh jasad kita juga istirahat, butuh juga keluarga untuk duduk bersama-sama, butuh juga waktu untuk pekerjaan. Jadi tidak selamanya duduk 24 jam baca Quran, 24 jam kita sibuk dengan zikir kepada Allah. Enggak, tapi kita mengisi semuanya dengan kebaikan-kebaikan yang penting. Itu dibolehkan dalam agama, apalagi diperintahkan. Maka itu bisa menjadi pahala juga, gitu kan? Karena banyak orang kadang-kadang tidak memahami masalah jenis-jenis ibadah. Dia berpikir ibadah itu hanya sekedar baca Quran, berzikir, sholat. Ya. Padahal banyak sekali. Seperti sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Makna bermanfaat, apapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang, maka tentu saja itu adalah amal ibadah. Sampai kata Nabi SAW, dan sesungguhnya orang yang paling Allah cintai adalah orang yang memenuhi hajat saudaranya muslim. Engkau menyelesaikan utangnya,
atau engkau menghilangkan lapar darinya, atau engkau memberikannya pakaian. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ketahuilah aku memenuhi hajat saudaraku muslim, ya, satu orang saja dan satu hajat, itu lebih aku cintai dan lebih baik daripada aku beriktikaf di masjid ini sebulan. Lalu beliau tunjuk masjidnya beliau. Dan kita tahu Masjid Nabawi itu orang kalau sholat satu waktu saja sudah 1000 pahala. Bagaimana kalau sebulan? Dan i'tikaf artinya mengikat diri. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya di masjid terus. Belum sholat duhanya, belum sholat malamnya, semuanya dikerjakan di masjid. Dan semuanya berarti 1000 pahalanya minimal. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah dikali lagi 25 kali lipat, gitu kan. Jadi besar sekali pahala. Tapi kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim, walaupun satu. Hanya menunjukkan jalan, hanya menemani ke sebuah tempat, hanya memberikan nasihat, hanya menerima mungkin keluh kesahnya, lalu kemudian kita memberikan dia solusi. Itu kata Nabi SAW, satu kali saja lebih aku cintai dan lebih baik daripada sebulan i'tikaf di masjid ini. Dan banyak orang tidak faham masalah ini. Jadi kesannya amal-amal yang banyak pahala juga dianggap remeh. Ya. Dianggap itu malah tidak ada maknanya buat dia. Padahal sebenarnya maknanya besar sekali. Begitu juga pada saat Amr bin As diingatkan Nabi SAW. Dia rupanya semalam suntuk dari habis isya sampai subuh sholat tahajud. Dan dia berusaha mengkhatam 30 juz. Ya. Setiap malamnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran maksimal ya 7 hari. Saya masih punya kemampuan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maksimal 3 hari. Dan siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan memahami maknanya. Jadi Nabi SAW memberikan kepadanya ya peluang untuk bisa menyeimbangkan antara ya, jiwa kita juga butuh ketenangan. Tentu beda kalau kita dalam kondisi sehat, ya istirahatnya cukup, lalu kita ibadah, itu kan jauh lebih segar, lebih baik. Dan sudah pernah kita bahas hadis sebelumnya, seingat saya di bab yang sama, waktu Nabi SAW masuk masjid, kemudian beliau melihat ada tali diikat di 2 tiang. Masih ingat nggak? Allahu a'lam. Akhirnya Nabi SAW tanya, ini talinya siapa? Ternyata Zainab, anak Nabi SAW, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, turunkan tali ini. Ditanya sebenarnya oleh Nabi SAW, untuk apa tali ini? Zainab ya Rasulullah, kalau sholat malam dia ngantuk, maka tangannya satu diikat di tali itu kanan, yang satu tangan kiri, supaya nggak tidur. Sholat malam. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, turunkan ini. Allah tidak pernah memaksakan hambanya lebih daripada kemampuannya. Tapi bahasan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan juga untuk kita menganggap remeh ya. Oh, bukan menyuruh kita menyeimbangkan, sudahlah tahajudnya setahun sekali aja. Misal, sedekahnya setahun sekali, Quran kapan ada waktu, bukan juga begitu ya. Artinya kita menyeimbangkan di sini, ada juga kebutuhan-kebutuhan kita pribadi. Ada saatnya kita masuk kamar mandi, ada saatnya kita ngobrol sama tamu, ada saatnya kita keluar ke pasar beli hajat, ada saatnya bermain sama anak-anak, ada saatnya memenuhi kebutuhan suami, istri. Maka ini semua adalah hal yang mendasar yang harus difahami, juga ada ibadahnya. Ya, dia juga dilakukan untuk mendapatkan variasi ibadah. Dan seseorang muslim, kalau dia memvariasikan ibadah yang dia diperintahkan dalam agama, walaupun itu sunnah hukumnya, jauh lebih baik daripada orang yang hanya fokus kepada satu jenis ibadah. Jadi seperti contoh misalnya, kita temukan bacaan-bacaan doa iftitah dalam sholat banyak sekali. Ya, ragamnya. Tidak kurang dari 7 atau 8 macam doa iftitah. Seingat saya itu ya. Maka beda pahalanya antara orang yang menghafal semua lalu dia variasikan, dengan orang yang cuma satu terus itu aja dibaca sepanjang hidupnya. Karena dia akan dapat pahala di setiap jenis ini walaupun cuma sekali seumur hidup dilakukan. Misal contoh. Maka ini semua masuk dalam masalah bab menyeimbangi amal ibadah itu. Dan yang terakhir yang sudah kita jelaskan adalah hadis tentang kasus Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma di nomor 153. Ini tidak saya ulangi lagi, kita akan masuk pada pagi ini insyaallah. Semoga Allah berkahi hadis nomor 154. Ya, seperti biasa saya bacakan dulu. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, ayahnya Amr bin As adalah sahabat. Ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu
Faqala Rasulullah SAW, anta alladhi taqulu dhalik. Faqultu lahu, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa nam wa qum. Wa sum minas syahri thalathata ayyam. Fa innal hasanata bi ashri amthaliha. Wa dhalika mithlu siyamid dahr. Faqultu, aqultu, fa inni utiku afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawmaini. Qultu fa inni utiku afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Artinya Nabi SAW diberitahukan bahwasanya saya berkata, saya di sini kembali kepada Abdullah bin Amr bin As. Demi Allah, sungguh saya akan berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari sepanjang hidup saya. Tidak ada berhentinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, di sini maksudnya dia puasa terus ya, tidak pernah berhenti. Dia juga sholat malam terus. Dari artinya dari habis isya sampai subuh, nggak ada tidurnya. Demi Allah, sungguh saya akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari sepanjang hidup saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkaukah yang telah mengatakan itu? Maka saya pun berkata, sayalah yang telah mengucapkannya. Saya jadikan bapa dan ibuku tebusanmu. Ya, di situ ada ya, footnote nomor 158 di bawah. Engkau ditebus dengan bapa dan ibuku. Ini biasanya orang Arab kalau menghormati orang dia mengatakan, ya untuk Rasulullah SAW ya. Ini bahasa ini yang kita temukan dalam riwayat hanya untuk kepada Nabi SAW biasanya sahabat ucapkan. Artinya Anda lebih daripada ayah dan ibuku. Ya, karena tentu orang tua tidak boleh dilebihkan dari orang lain. Tetapi kalau Nabi SAW kita harus dahulukan. Ya, walaupun dari orang tua kita sendiri. Beliau mengatakan, maka saya berkata, sayalah yang telah mengucapkannya. Saya jadikan bapa dan ibuku tebusanmu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Maka berpuasalah dan berbukalah. Tidurlah dan sholatlah. Dan berpuasalah 3 hari per bulan. Karena kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Dan itu seperti puasa setahun. Saya katakan, sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Beliau bersabda, puasalah sehari dan berbuka puasalah 2 hari. Saya katakan, sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Maka beliau pun SAW bersabda, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud alaihissalam yang merupakan puasa yang paling adil atau yang paling baik. Ya, seperti biasa saya baca dulu riwayat lainnya, baru kita masuk ke rincian hadis. Dalam riwayat yang lain, huwa afdalus siyam. Faqultu fa inni utiku afdala min dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dhalik. Wala an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Itulah puasa yang paling utama, maksudnya puasa sehari, bukan puasa sehari. Maka saya katakan, maksudnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, saya masih mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan saya menerima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tentu itu lebih saya sukai daripada keluarga dan hartaku. Ini ada riwayat yang lain lagi, tentu tentang penyebutan masalah, masih kisah yang sama ya. Riwayat yang ketiga adalah, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa nam wa qum. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainayka 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amthaliha fa inna dhalika siyamud dahr fashaddadtu fashuddida 'alayya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah. Qala sum siyama nabiyillahi Dawuda wa la tazid alaihi. Qultu wa ma kana siyamu Daud? Qala nisfun nahari fakana Abdullah yaqulu
ba'da ma kabir ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kabar, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, benarkah kabar yang sampai kepadaku bahwasanya engkau berpuasa di siang hari dan berdiri solat di malam hari? Makna di siang hari artinya setiap hari non-stop ya. Maka saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan melakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah. Tidurlah dan bangunlah. Karena sungguhnya jasadmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Kedua matamu memiliki hak atas dirimu. Istrimu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Dan tamumu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya cukup bagimu bila kamu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, karena kamu mendapatkan dengan setiap kebaikan 10 kali lipatnya. Yang demikian itu adalah puasa setahun. Saya memperberat diri sehingga saya diperberat, kata Abdullah radhiyallahu anhu. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya merasa masih kuat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah seperti puasa Daud dan jangan kamu melebihinya. Saya bertanya, bagaimanakah puasanya Nabi Daud itu? Maka beliau bersabda, puasa separuh masa. Masa separuh masa adalah sepanjang tahun ya. Kalau sehari puasa, sehari enggak puasa, berarti kan seperti dia puasa setengah tahun ya. Maka saya pun berkata, atau ketika Abdullah telah berusia lanjut, beliau berkata, andai saja dulu saya menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih riwayat yang lain, saya bacakan dulu semua riwayatnya karena ini sama, hadisnya cuma berbeda, ada beberapa poin tambahan saja. Alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah, faqultu bala ya Rasulullah, walam azid walam urid bidzalika illa al-khair. Qala fasum sawma nabiyillah Daud fa innahu kana a'badan nas wa qra'il Qur'ana fi kulli shahr. Qultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dhalik. Qala faqra'u fi kulli 20. Qultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dhalik. Qala faqra'hu fi kulli 10. Qultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dhalik. Qala faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dhalik. Fashaddadtu fashuddida alayya. Wa qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Qala fasirtu ila alladhi qala li Nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi bilang kepada Abdullah, masih riwayat yang mirip, benarkah kabar yang sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa sepanjang masa, sepanjang tahun semuanya puasa, dan mengkhatam Al-Quran dalam solatmu sepanjang malam? Jadi di solat tahajud aja 30 juz dibaca sama dia. Ya. Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Dan saya tidak bermaksud dengan hal itu melainkan kebaikan. Niat saya baik ini supaya dapat kebaikan, pahala banyak. Maka beliau bersabda, berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Beliau adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Dan khatamlah Al-Quran dalam setiap bulan. Maksudnya sebulan sekali, jadi sehari sejuz. Ya. Sehingga 30 hari khatam. Saya berkata, wahai Nabi Allah, saya masih kuat melakukan yang lebih baik dari itu. Maka beliau berkata, maka khatamlah dalam setiap 20 hari. Lalu saya mengatakan, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya masih mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Maka beliau bersabda, maka khatamlah dalam setiap 10 hari. Jadi 1 hari 3 juz maksudnya. Saya berkata, wahai Nabi Allah, saya masih mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Maka beliau bersabda, maka khatamlah dalam setiap 7 hari. Dan jangan lebih cepat dari itu. Tapi saya memperberat diri, maka saya pun diperberat. Dan Nabi SAW bersabda kepadaku, sungguhnya engkau tidak tahu, barangkali umurmu panjang. Dia berkata, maka sampailah saya pada usia yang dikatakan oleh Nabi SAW kepadaku. Karena ketika sudah tua, saya berangan-angan andai saja dulu saya menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain juga, wa inna liwaladika alaika haqqa. Dan sungguhnya anakmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Dalam riwayat lain juga dikatakan,
La sama man sama al-abad thalathan. Tidak ada puasa atau tidak dinilai pahala orang yang puasa selamanya 3 hari atau emas 3 kali. Artinya terus puasa, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa terus, malah tidak ada pahalanya. Dan Nabi SAW tekankan masalah itu. Dalam riwayat yang lain juga, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idzan laqa. Puasa yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah puasa Daud, dan solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Daud. Dia tidur separuh malam, bangun pada sepertiganya, lalu tidur pada seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari, dan dia tidak lari jika bertemu dengan musuh. Riwayat yang terakhir, dalam satu riwayat yang lain juga, ankahani abi imra'atan dhata hasab wa kana yata'ahadu kinnata ay imra'ata waladi fayas'aluha an ba'diha fataqulu lah ni'mar rajuli min rajuli lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu ataina. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قال كل ليلة فذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأ يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang mulia, dan ayahku itu selalu mendatangi menantunya, yakni istri anaknya, dan menanyakan tentang suaminya. Maka istriku berkata kepadanya, jadi Amr bin As menikahkan Abdullah sama seorang wanita yang baik, yang cantik, yang punya keturunan yang mulia. Kemudian Amr bin As datang setelah dia menikahkan dia sering tanya anak mantunya, bagaimana suamimu? Maka istriku berkata kepadanya, maksudnya kepada ayahku, suami yang baik, hanya saja dia tidak pernah berbaring di ranjang kami. Ini maknanya di adapun nomor 160, kiasan tentang berbaring dan tidur bersamanya di atas tempat tidur. Dan tidak pernah membuka kain penutup kami. Ini kiasan ada putnot 161, kiasan tentang keengganannya untuk berhubungan suami istri. Artinya santun, baik, ramah, berikan nafkah, tapi nggak ada biologisnya. Ya. Karena sibuk dengan ibadah. Semenjak kami datang kepadanya. Jadi semenjak menikah sampai sekarang nggak pernah ada tidur bersama, nggak pernah ada biologis segala macam. Tak kala hal itu berlangsung lama, maka ayahku melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Jadi ayahnya Abdullah, maksudnya Amr bin As mengeluh sama Nabi, ini anak saya Abdullah begini nih, ibadahnya begini, tapi istrinya terbengkalai. Maka beliau bersabda, pertemukan aku dengannya, panggil Abdullah itu aku mau ketemu. Maka saya menghadap kepada beliau, beliau pun bertanya SAW, bagaimana kamu berpuasa? Saya menjawab tiap hari. Beliau bertanya lagi, bagaimana kamu mengkhatam Al-Quran? Dia menjawab setiap malam. Ya, yang biasa Bapak Ibu baca Inna Atayna wal Asr. Ya. Ini bacanya 30 juz. Selanjutnya, dia menyebutkan semakna dengan keterangan yang telah lalu. Maksudnya mirip hadis-hadis sebelumnya. Dan setelah tua, dia membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh bacaan yang akan dia baca. Dia membacanya di siang hari agar di malam hari lebih ringan baginya. Dan apabila dia hendak menyimpan kekuatan, dia berbuka selama beberapa hari dan dia menghitung hari-hari itu. Lalu dia berpuasa sebanyak bilangan hari itu karena dia tidak suka kalau meninggalkan sesuatu yang mana dia berpisah dengan Nabi SAW dalam keadaan konsisten melakukan sesuatu hal tersebut. Semua ini dikatakan oleh Imam Nawawi riwayat sahih dan sebagian besar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan sedikit yang hanya ada di salah satunya. Ini semua hadis nomor 154. Baik, kita sekarang karena riwayatnya mirip semuanya, cuma ada tambahan satu sama yang lain, kita akan rincikan. Ya.
Pelajaran yang pertama adalah yang bisa diambil daripada hadis ini, kisah seorang sahabat yang rajin ibadah. Dan kalau kita sudah bicara sahabat Nabi, berarti manusia terbaik karena mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena untuk menjadi seorang sahabat harus melihat Nabi dengan mata kepala. Kalau dia tidak lihat Nabi dengan mata kepala, tidak masuk dalam kategori sahabat. Ulama memberikan definisi, sahabat adalah melihat Nabi dengan mata kepala, kemudian beriman dengan lisan, beliau mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, kemudian meninggal dalam keyakinan tersebut. Maka di sini tidak masuk orang-orang munafik tentunya. Karena orang-orang munafik tidak beriman kepada Nabi SAW. Mereka kufur walaupun pura-pura Islam. Ya. Dan juga tidak masuk orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Karena mereka meninggal, atau Nabi meninggal, mereka ada yang murtad. Meninggalkan ajaran Nabi SAW. Ya. Maka ini tidak masuk dalam kategori sahabat. Ya. Jadi sahabat orang-orang yang komitmen sampai meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Ini yang pertama berhubungan dengan kisah manusia terbaik. Artinya kita ambil pelajaran dari situ. Kalau sahabat aja nanti diwasiatkan oleh Nabi seperti ini, apalagi kita. Ya. Tapi tentu sekali lagi saya titik beratkan sebelum kita nambah poin-poin yang setelahnya. Ini bukan berarti menggampang-gampangin juga ya. Karena nanti ada orang salah paham dengan riwayat seperti ini. Dianggap tadi, oh agama kan mudah, ya sudahlah nggak apa-apa. Ya saya nggak usah buat ini, saya nggak usah tinggalkan itu. Ini keliru juga ya. Karena Nabi SAW nanti menjelaskan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk memilih ibadah yang paling ringan. Tapi tetap dikerjakan. Ya, bukan tidak dikerjakan. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Keutamaan puasa setiap 3 hari setiap bulan. Diambil dari potongan hadis ya, yang Nabi SAW mengatakan, dikatakan sini wasum minasyahri thalathan. Saya ambil dulu poin ini, nanti kita kembali ke potongan-potongan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu lihat di nomor 154, itu di bahasa Arabnya di baris ketiga ada potongan wasum minasyahri thalathata ayyam. Lihat nggak? Di hadis nomor 154 ya, itu di yang bahasa Arabnya coba hitung baris ketiga dari atas ya. Ada kalimat wasum minasyahri thalathata ayyam. Lihat nggak? Ya. Itu kan maknanya dan puasalah 3 hari setiap bulannya. Yang dimaksud adalah puasa Ayyamul Bid ya. Puasa tanggal 13, 14, 15 itu yang paling afdal dari bulan Hijriah. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sempat, boleh puasa tanggal berapa saja. Jadi dianjurkan 3 hari, misalnya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ya, 11, 12, 13 tergantung. Apalagi kalau kondisi ibu-ibu kadang-kadang ada mens setiap bulan, ya, ada haid. Maka biasanya kalau rutin di tanggal itu dia bisa tidak kena pas tanggal 13, 14, 15 gitu kan. Atau mungkin kita ada safar, ada operasi, ada apalah ya kita nggak tahu. Maka boleh kita memilih tanggal berapa saja. Walaupun lebih afdal tanggal 13, 14, 15. Ya, ini sabda Nabi SAW mengatakan 3 hari itu maknanya 3 hari berturut-turut. Walaupun ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh dipisah-pisah. Tapi kita ambil potongan hadis di sini dan umumnya jumhur ulama mengatakan dia adalah 3 hari berturut-turut. Memang dilowongin waktu. Dan yang paling afdal di tanggal 13, 14, 15 karena di waktu itu darah kita berada di tengah-tengah. Kalau di awal bulan biasanya turun sekali, kalau di akhir bulan naik. Ya. Jadi orang sering emosional di akhir bulan bukan karena belum terima gaji. Tapi memang darahnya memang lagi naik. Makanya Nabi SAW suruh berbekam justru setelah puasa Ayyamul Bid ini. Setelah tanggal 13, 14, 15 Nabi bilang yang paling baik bekam adalah tanggal 17, 19 dan 21. Ya, kata para ulama karena darahnya sudah mulai dari stabil, mulai mau naik, justru dikeluarkan darah itu. Ya. Sehingga dia aman ya. 17, 19 dan 21. Makanya biasa di tempat-tempat bekam di Jakarta saya lihat sudah mulai faham itu. Kalau tanggal 17, 19, 21 ini biasanya rame ya. Nah kalau Bapak Ibu punya orang kenalan yang bisa faham bekam, apalagi kalau belajar sendiri lebih bagus ya. Belajar saja lebih mudah gitu. Kalau saya punya alat bekam sendiri di rumah malah saya pakai di titik-titik yang saya bisa jangkau ya saya bekam sendiri ya.
Kalau yang tidak mungkin bisa minta tolong pada istri untuk melakukan di titik ini ya, lakukan seperti ini misalnya. Maka itu bisa dilakukan supaya tidak bergantung sama orang. Yang jelas kita kembali tadi ke puasa 3 hari setiap bulan. Baik keutamaannya apa? Pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Bagaimana memahami pahala puasa setahun penuh? Nabi rincikan di situ ya. Nabi bilang fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Kan kasusnya Abdullah bin Amr bin As ini maunya dapat pahala 1 tahun puasa. Kan gitu. Kenapa Abdullah bin Amr bin As ini puasa terus setiap hari? Karena dia mau 1 tahun itu semuanya puasa isinya. Dia mau begitu. Dan itu ada alasan ya. Karena kalau puasa ini, kalau ibadah yang paling besar pahalanya adalah puasa. Ini pernah kita jelaskan waktu menjelang Ramadan dulu. Ya. Waktu kita sebutkan tentang keutamaan menjambut Ramadan, kalau masih ingat pernah kita jelaskan itu hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali 1 sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa, karena dia milikku, aku akan membalas langsung, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi puasa adalah yang paling afdal. Makanya Abdullah ingin sepanjang tahun selalu diisi dengan buku amalnya nanti semuanya dengan puasa. Maka Nabi berikan ke dia resep. Bisa kau dapat pahala setahun. Caranya puasa 3 hari setiap bulan. Tentu ini boleh dan ditambah lagi dengan puasa Senin Kamis ya. Puasa hari Ashura, Tasu'a dan Ashura, hari Arafah. Ada puasa-puasa lain. Tapi Nabi SAW sedang fokus membahas sikap dan perilakunya Abdullah bin Amr bin As. Karena dia ingin dapatkan pahala puasa setahun, maka Nabi kasih cara itu. Nah, tentu jangan bilang, kalau gitu saya puasa Ayyamul Bid saja Ustaz. Gak usah puasa Senin Kamis misalnya. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sedang membahas, karena Nabi SAW itu bijaksana. Ya, kalau membahas sebuah kasus yang dihadapi oleh seorang sahabat, maka Nabi fokus. Kita sebagai umatnya harus paham. Ada saatnya ada orang datang, anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya supaya saya tidak punya masalah sama orang. Nabi bilang, jangan kau emosi. Jadi nasihat ini bukan berarti emosi aja dikontrol, yang lain nggak usah, enggak. Kebetulan orang ini kasusnya sedang emosional. Nabi nasihatin, kamu jangan emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Ada juga pernah orang datang mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Saya boleh tinggalkan apa saja kecuali zina. Kata Nabi SAW, kau mau kalau terjadi pada ibumu? Tidak ya Rasulullah. Istrimu? Tidak. Adikmu? Tidak. Tantemu? Tidak. Kenapa kau lakukan pada orang lain? Gitu kan? Maka kasuistiknya adalah orang ini sedang menghadapi kasus zina. Ada juga orang izin minta minum khamr. Maka Nabi SAW nasihati di khamr. Nah kita sebagai umatnya harus bijak mengambil pemahaman dari semua hadis itu. Kalau kita ambil satu hadis saja misalnya, kita akan mengambil kesimpulan, kalau tidak faham ilmunya, oh ternyata dengan meninggalkan, tidak usah emosi sudah cukup buat saya. Enggak. Gitu kan? Itu kan ada pemahaman itu. Akhirnya mengatakan, oh ternyata Allah suruh kita zikrullah. Oh kalau mengingat Allah nggak usah sholat, nggak usah segala macam. Kan ada itu di Indonesia, pemahaman itu. Ya. Karena mereka nggak paham ini. Bukan itu yang dimaksud. Kadang-kadang Nabi SAW sedang menasihatin seorang sahabat per kasus yang sedang dihadapi. Nah di sini kasusnya, kenapa Nabi SAW fokus kepada puasa 3 hari setiap bulan? Karena Amr bin As sedang mengejar pahala puasa setahun. Maka Nabi SAW sebutkan, kalau kau mau dapat puasa setahun, bisa. Puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid itu. Tapi di hadis lain ada juga motivasi untuk puasa Senin Kamis, ada juga puasa untuk hari Arafah, ada yang lainnya. Tapi sekarang kasusnya adalah Abdullah bin Amr bin As yang ingin dapat pahala setahun. Jelas nggak ini? Baik. Nah di sini ditekankan itu. Nah Nabi SAW berikan gambaran, kok bisa puasa 3 hari saja setiap bulan dapat pahala setahun? Nabi bilang karena setiap ibadah, setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kau puasa 3 hari setiap bulan, hai Abdullah, berarti 1 harimu itu sama dengan kau puasa 10 hari. Ya? Kalau puasa 3 hari setiap bulan berarti sama dengan kau puasa sebulan. Faham gak maksudnya? Karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kau puasa 3 hari setiap bulan, berarti 1 harinya dilipat gandakan 10 kali lipat, sama dengan puasa 10 hari. Ya. Kemudian hari kedua juga begitu, hari kedua berarti sama sebulan. Kalau kau lanjutkan itu terus selama setahun selain Ramadan, sama dengan pahala kau puasa setahun. Jadi Nabi SAW mudahkan buat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Itu dimaksud dengan potongan ini. Makanya Nabi bilang di sini,
Wasum minasyahri thalathata ayyam, dan puasalah 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena setiap pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan itu sama saja kau puasa setahun. Sama saja kau puasa. Jadi ringkas ya. Imam Nawawi juga pernah menulis sebuah tulisan yang menarik. Itu judulnya Al-Iqtisadu fil Ibadah. Ekonomis dari sisi ibadah. Kok bisa ekonomis? Gimana caranya? Ya seperti ini. Ya. Jadi seseorang bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan orang yang lain yang melakukan lebih banyak, mengambil waktu dan yang lainnya. Seperti kasus ini misalnya. Dia puasa setahun penuh, sebenarnya bisa dengan cara lain dalam syariat kalau kita punya ilmunya. Kita puasa 3 hari setiap bulan, selama setahun dapat juga pahala setahun. Sama dengan orang yang setiap hari puasa terus. Seperti itulah. Itu makna kalimat ini ya. Baik, kemudian kita ambil juga pelajaran yang ketiga tentang keutamaan sholat malam. Nah, keutamaan sholat malam. Diambil daripada potongan hadis, masih hadis nomor 154, hadis yang pertamanya, ya, yang kata Nabi SAW waktu tanya Abdullah bin Amr bin As, telah diberitakan kepadaku bahwasanya kau telah berkata demi Allah kau akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari sepanjang hidup. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau yang mengatakan itu? Dia mengatakan, iya, saya yang telah mengucapkan, saya jadikan bapa dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, engkau tidak mampu lakukan itu, maka puasalah dan berbukalah, tidurlah dan sholatlah. Dari kalimat tidurlah dan sholatlah, kata para ulama, afdal sholat malam dimulai dengan tidur. Ya. Dimulai dengan tidur, supaya kita bangun segar, tidak ngantuk. Ya. Dan yang paling afdal, seorang muslim dan muslimah kalau tidak ada hajat yang mendesak, tidur di awal malam. Awal malam itu habis isya ya. Habis isya udah langsung istirahat udah, gak ada kegiatan lagi. Kegiatan semuanya Allah buat kayak sekarang pagi, siang, sore ada matahari begini, terang begini itu untuk aktivitas. Ya. Kita kalau terang begini walaupun mau tidur kadang-kadang susah karena silau. Memang waktu untuk beraktivitas. Allah mengatakan, dan kami jadikan siang untuk kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, dan kami jadikan kehidupan siang itu untuk hidup, untuk aktivitas. Memang dari pagi sampai menjelang maghrib. Sudah gelap langit, itu memang Allah SWT suruh kita istirahat. Ya, disuruh istirahat. Makanya orang lebih santai, lebih rileks di malam hari. Dan syaitan menggunakan kesempatan itu. Kata Nabi SAW, kalau sudah tiba maghrib, maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah karena syaitan sedang keluar, ya, sedang keluar. Mereka sudah mulai mengetahui kalau malam hari manusia sudah mulai santai dan dosa terjadi di waktu santai. Kalau kita lagi sibuk di siang hari begini, orang banyak beraktivitas, kita malu buat dosa kan? Umumnya begitu. Dan kadang-kadang karena kesibukan kita nggak terfikir. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kemudian kita sudah santai, udah mandi, badannya sudah tenang, pikirannya sudah tenang, maka terbukalah potensi-potensi dosa. Syaitan bisa masuk di situ. Maka di malam hari itu memang waktu untuk istirahat. Kapan orang tidur, maka akan aman. Ya. Karena orang tidur aman dari masalah kemaksiatan insya Allah. Apapun yang terjadi pada saat dia tidur tidak dihakimi atau tidak dihukumi oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, diangkat pena catatan malaikat dari 3 orang. Dari anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur dia membunuh, maka nggak terjadi hukum padanya. Misalnya dia tidur, dia mimpi, ngigau, dia ambil pisau, dia tusuk seseorang, maka nggak dihakimi hukum. Itu kalau terjadi. Ya. Tapi jelas malam hari itu memang untuk tidur. Makanya disunnahkan untuk tidur di awal malam. Dan Abu Daud, rahimahullah, salah satu pemilik Sunan Abu Daud yang masyhur dari 9 buku hadis yang menjadi rujukan umat Islam, itu beliau menulis bab khusus namanya bab nahi anis samr. Bab larangan begadang, ya, tanpa ada uzur itu dilarang. Dan banyak sekali hadis Nabi SAW yang diangkat oleh beliau tentang larangan untuk begadang ini tanpa ada uzur. Jadi sengaja buang-buang waktu. Oh enggak, saya nggak bisa tidur, saya biasa jam 12 malam baru tidur. Itu kan dia sedang mengirim sinyal di otak dia, kalau saya nggak bisa tidur kecuali jam 12. Nggak boleh ada begitu, itu sugesti negatif. Ya, bisa insya Allah, kenapa nggak bisa? Ya, saya kan pernah bilang, kita jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya nggak bisa tidur kecuali di rumah saya.
Ya susah kalau nginap di rumah orang tua. Kalau terjadi gempa, nginap di rumah orang, nginap di masjid, naudzubillah, kan misalnya terjadi gempa itu, maka itu tetap aja bisa. Kalau orang tidak mengurung dirinya di situ, tidak ada sugesti yang mengurung dirinya di sini, maka dia akan aman. Saya pernah kasih contoh gitu, kalau saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Nanti pusing benar. Ada susu, ada kopi, ada teh, ada air putih minum. Nggak ada pun nggak apa-apa. Nabi SAW pernah pulang ke rumah tanya Aisyah, Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya puasa. Selesai. Mudah kok bagi Nabi. Ada. Alhamdulillah nggak ada ya sudah. Gitu kan? Jadi kalau kita lagi pengen, ibu-ibu pengen beli baju nggak dapat, nggak apa-apa. Nggak usah nggak tidur 2 hari. Ya. Pikirin terus. Tasnya dipikirin, bajunya dipikirin. Sudahlah, biasa saja. Ada. Alhamdulillah nggak ada ya sudah ganti yang lain. Gitu. Maka itu contoh-contoh saja. Jadi makanya kalau tidak bisanya mengerjakan satu perbuatan karena dia sendiri yang menanamkan itu dalam dirinya. Ya, saya nggak bisa tidur kecuali di rumah saya. Ada saya pernah cerita itu hari sampai ada jemaah umroh pergi umroh bawa bantal. Saya tanya kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai ini. Itu kan negatif sekali. Ada bantal di mana saja pakai, ya. Kan bisa. Contoh saja. Jadi akhirnya jadi susah sendiri, nggak bisa gitu kan. Baik itu bisa diambil, maka tidur awal malam adalah sunnah Nabi SAW sehingga cukup untuk bangun. Ya. Dan kita sudah tahu juga waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat baik untuk istirahat, secara medis pun begitu ya. Orang-orang naudzubillah yang kena jantung, ya, yang stroke, itu sekarang salah satu terapinya dibangunkan di sepertiga malam ya, atau setengah malam, di jam 2 malam, bangun disuruh jalan-jalan di depan kamarnya. Ya. Karena biasa di jam-jam ini ada serangan-serangan, maka itu disuruh bangun sholat, kita disuruh bangun sholat misalnya. Ya ala kulli hal kita kembali ke bahasan tadi, jadi ada keutamaan sholat malam dan kita sudah tahu tentunya keutamanya sangat besar sekali. Di antaranya Allah turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikatnya, ada yang memohon ampun enggak, saya maafkan, ada yang punya permintaan enggak, saya penuhi, ada yang minta tolong enggak, saya tolong gitu kan. Itu dari hadis yang potongan pertama. Kemudian hadis potongan kedua juga sudah kita jelaskan, sama ya, tentang keutamaan puasa 3 hari. Kemudian kita ambil pelajaran yang keberapa sekarang? Yang keempat, ya. Itu bagaimana perintah Nabi SAW, pelajaran yang keempat, perintah dan ajaran Nabi SAW lebih utama daripada keinginan kita pribadi, walaupun itu kebaikan. Perintah Nabi SAW dalam mengerjakan kebaikan lebih baik, ya, daripada keinginan pribadi, walaupun baik di pandangan mata kita. Seperti Abdullah tadi memandang, saya bisa ya Rasulullah, saya bisa ya Rasulullah, gitu loh. Kamu puasa, ya, 3 hari sebulan saja, saya masih bisa ya Rasulullah. Ya. Di dia maksudnya saya masih mampu ya Rasulullah, tapi Nabi sudah tawarin. Semestinya seorang muslim kalau Nabi sudah bahasakan, cukup bagi dia. Nabi lebih tahu itu yang paling baik, gitu. Dan Nabi sudah tahu pada saat kita bertanya, ternyata kamu lagi mau ini gitu. Nabi sudah tahu. Dan Nabi tidak menjawab kecuali dengan wahyu. Tapi rupanya dia tetap mendesak, ya Rasulullah saya masih mampu. Nabi bilang kamu puasa Daud kalau gitu. Bahkan penawaran dalam beberapa riwayat tadi, kamu puasa sehari, berbuka puasa 2 hari. Awalnya begitu kan? Terus kemudian dia bilang saya masih mampu ya Rasulullah. Baik, terakhir kau puasa, sehari berbuka puasa. Tapi di sini ada hal yang mendasar. Abdullah radhiyallahu anhu di akhir hidupnya mengatakan apa? Aku pun ya menyesal ya. Kalau di riwayat tadi yang kedua masih di halaman 165 dia mengatakan di potongan terakhir, ketahuilah bahwasanya aku menjalankan puasa 3 hari setahun, 3 hari dalam setiap bulannya itu lebih aku cintai daripada istri dan hartaku. Ya. Dalam riwayat-riwayat tadi yang sesudahnya juga dia mengatakan pada saat dia sudah tua, karena mulai tetap dia pertahankan ibadahnya itu, pada saat dia sudah mulai tua dia menyesal, dia mengatakan coba saya mengikuti Rasulullah SAW dari awal, gitu loh, dari awal. Ya. Maknanya bukan dia menyesali ibadahnya, tapi dia dengan berjalan waktu dia mulai merenungi, ternyata Nabi SAW sampaikan kepada saya ibadah yang lebih ringan, waktunya lebih sedikit, energi lebih sedikit, tapi pahalanya sama. Ya. Kenapa saya nggak ikutin saja? Nah, berarti memang perintah Nabi SAW itu jauh lebih baik. Ya, walaupun kita merasa punya potensi. Memang biasanya orang kalau sudah semangat sekali, seperti mobil sudah digas, ya, itu untuk injak remnya kadang-kadang susah. Ya.
Mungkin Bapak Ibu yang sudah rutin hadir di pengajian, kadang-kadang kita kalau sudah nikmati pengajian itu, maka kita sibuk dari pengajian ini ke pengajian anak, terus sibuk dengan itu. Kadang-kadang orang tidak bisa ngerem juga, dari pagi sampai malam. Suami pulang nggak ada di rumah, mana taklim. Loh iya. Anak-anak kita pulang sudah tidur. Kenapa? Kan nuntut ilmu agama. Ada haknya. Nanti kita jelaskan di poin itu setelahnya. Ada hak mereka. Dan itu ibadah juga. Duduk ngobrol sama suami, duduk ngobrol sama istri, main sama anak-anak, tanyain keadaan mereka, penuhi hajatnya. Itu semua adalah ibadah. Jadi kita ada saatnya, gitu kan. Jangan juga ini diringankan ya. Kan itu Ustaz sudah bilang, nggak apa-apa deh kalau gitu sebulan sekali taklimnya. Ini juga lemah imannya kalau cuma sebulan sekali. Ya. Lah iya, sepekan sekali saja masih susah gitu, masih kurang sebenarnya. Tapi mungkin setiap hari ada taklim, cuma sekali, 2 kali taklim. Habis itu kita kerjakan aktivitas yang lain. Karena itu perlu ya, waktu buat keluarga, waktu buat diri sendiri. Ya. Ada saat-saatnya kita duduk ya untuk merenungi masalah-masalah seperti ini. Baik, pelajaran yang kelima ya, yang kita bisa ambil dari hadis itu di halaman 166 ya. Setiap atau segala sesuatu yang berhubungan sama kita punya hak. Diambil dari potongan hadis ini ya, di halaman 166 ada hadis yang pertama yang di atas itu Nabi SAW mengatakan, benarkah kabar yang sampai kepadaku bahwasanya engkau berpuasa di siang hari? Artinya tiap hari puasa dan berdiri sholat di malam hari tanpa tidur sama sekali. Abdullah menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, jangan melakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah. Ya. Tidurlah dan bangunlah karena sungguhnya jasadmu memiliki hak. Berarti jasad butuh tidur, butuh duduk, butuh relax ya. Tidak sepanjang hari pikiran kita terus berkecamuk dengan masalah-masalah ya. Karena ada orang kadang-kadang kena sibuknya dengan masalah diri dia dan masalah orang lain sampai dalam tidur pun dibawa masalah itu. Ya, bawa dalam mimpi. Makanya sering saya bilang harusnya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kecuali darurat sekali ada orang yang minta tolong ya, baru. Jadi nggak usah Bapak Ibu kalau lagi duduk iseng di rumah, gak ada kegiatan nih, mulai cek kontak-kontak di handphone, siapa nih kira-kira yang bisa ditelepon. Lalu telepon, ada masalah apa kamu? Curhat aja, nggak apa-apa ya. Jadi dia buat masalah buat dirinya untuk apa? Akhirnya orang itu cerita permasalahannya, duduklah dia 2-3 jam. Tersitalah waktu seminggu ke depan, 2 minggu ke depan. Karena orang ini merasa ada tempat untuk curhat. Ya nggak usah, nggak perlu. Kalau waktu lowong, gunakan untuk istirahat, untuk baca buku, dengerin ceramah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Dikatakan di sini, berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah karena sungguhnya jasadmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Banyak hak jasad ya. Mandi pada saat gerah, makan pada saat lapar, minum pada saat haus. Itu kan semua peringatan dari Allah. Ya, tidur dan istirahat pada saat capek ya. Tidak semuanya harus menyita waktu dari pagi sampai malam dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat dia ya tidak bisa istirahat. Kemudian Nabi SAW lebih dalam lagi merincikan, jasad punya hak. Kedua matamu memiliki hak atas dirimu. Mata artinya tidur di sini. Tidur ya. Atau melihat sesuatu yang halal atau mubah dalam Islam. Kayak melihat pemandangan yang indah. Ya, pohon-pohon yang berwarna hijau ya. Itu hal yang dibolehkan. Bukan di sini berarti mata punya hak, berarti duduk nonton ya. Sesuatu yang haram, bukan itu yang dimaksud. Istrimu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Ya, ini juga karena Nabi SAW sedang bicara dengan Abdullah bin Amr bin As, sahabat laki-laki. Maka Nabi sebutkan istrimu. Ya. Berarti di sini maknanya sama. Kalau seandainya yang sedang bertanya perempuan, Nabi akan bilang suamimu juga punya hak. Ya. Karena nanti kita temukan di situ riwayat yang setelahnya, bagaimana pada saat Abdullah menikah dengan seorang wanita, sangat cantik, jalur keturunannya juga bagus, nggak pernah disentuh. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah disentuh, nggak ada biologis. Dan bahasanya pakai bahasa kiasan. Abdullah nggak, dia suami yang baik sekali. Santun, soleh, baiklah, orang terkenal. Tetapi nggak pernah menyentuh ranjang kami. Malam istrinya tidur, dia nggak pernah tidur. Gitu kan? Dan tidak pernah berbiologis, itu sudah dijelaskan. Maka di sini istri memiliki hak yang harus kamu tunaikan karena ada saatnya kita duduk ngobrol berdua.
Jadi bagi bapak ibu yang tidak ada waktu untuk duduk ngobrol sama keluarganya, ini keliru. Ya, harus duduk ngobrol. Ya, duduk ngobrol, duduk bicara. Karena kalau kita tidak ngobrol sama pasangan kita, maka dia akan ngobrol sama orang lain. Ya. Nah, itu tidak baik. Ya. Maka kita harus jadi pendengar yang baik. Datang, ngobrol. Dan kalau kita bisa menciptakan suasana pasangan kita nyaman ngobrol, teman-teman sekalian, maka dia setiap ada masalah pasti datang ke kita. Dan itu tujuannya. Berumah tangga diantara tujuannya adalah ngobrol satu sama yang lain, menyampaikan permasalahannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu libas. Libas artinya pakaian, ya. Dalam ayat Al-Qur'an yang Allah ceritakan masalah bolehnya berhubungan biologis di malam hari Ramadan, Allah SWT mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian wahai para suami pakaian buat istri-istri kalian dan juga istri kalian pakaian buat kalian. Makna pakaian artinya tidak ada, pakaian kan selalu fungsinya untuk menutupi badan kita dari dingin, dari aib, ya. Terus penilaian orang jadi bagus kalau kita pakai baju bagus, itu fungsi pakaian. Allah gunakan bahasa ini saking pekanya pasangan hidup itu. Allah mengatakan ini pasangan satu sama lain pakaian. Artinya memang yang menutupi aibnya, yang melindungi dia, yang menghormati dia, memujinya segala macam adalah pasangannya. Nah, maka di sini dikatakan istrimu juga punya hak. Nah, di sini dikatakan istri punya hak. Kemudian selanjutnya, dan tamumu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Ada orang kadang-kadang karena dia pikir dia mau ibadah, misalnya dia mau sholat sunnah, sementara ada tamu datang. Buru-buru, maaf ya, saya mau sholat sunnah, sudah ya, pergi. Melayani tamu wajib, sholat sunnah. Bahkan kita sudah tahu hukumnya, sebagian pendapat ulama boleh berbuka puasa untuk tamu kalau puasa sunnah. Ya. Maka itu termasuk hal yang karena menghormati tamu. Menghormati tamu hukumnya wajib. Kita sudah jelaskan di kasus Salman Al-Farsi dan Abu Darda. Di hadis nomor 153 kemarin ya. Kita jelaskan masalah itu. Jadi kalau tamunya malu mau makan, misalnya karena kita tuan rumahnya lagi puasa, ya kita buka puasa. Ya udah, kita buka puasa sama-sama dia supaya dia nggak malu gitu ya. Contoh saja, kalau ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa bayar utang, itu wajib ya. Atau puasa nazar, kalau sembuh penyakit saya mau puasa 3 hari, lalu dia puasa, itu nggak boleh batal, itu puasa nazar, wajib. Nggak boleh lagi ditunda gitu ya. Maka selain ini puasa sunnah dibolehkan. Maka ada orang kadang-kadang tidak bisa memposisikan mana sunnah, mana wajib. Sholat tahajud dia sholat dari habis isya atau dari jam 1 malam. Menjelang subuh 15 menit tidur, kebablasan, bangun jam 7. Ini dapat ikan teri, ikan paus lepas ini. Sholat subuh wajib. Itu jauh lebih afdal daripada sekian ribu sholat malam. Sholat subuh itu. Maka jangan sampai salah. Usahakan dapat dua-duanya. Tapi jangan sampai kita dahulukan sunnah lalu wajib terbengkalai. Gitu. Ada hal-hal mendasar yang harus difahami. Tamu punya hak duduk sampai dia selesai hajatnya. Itu penting sekali. Menghormati tamu adalah bagian daripada agama. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tamunya. Mana ikram? Orang Arab itu dikatakan karam. Kalau dia punya apa saja dari makanan minuman dikeluarkan semua. Termasuk dalam karam adalah tidak bertanya pada tamu kenapa kamu datang. Ya. Termasuk karam namanya. Karam itu berarti memuliakan tamu. Kalau dia sampaikan hajatnya, alhamdulillah. Kalau tidak berarti cuma mau bertamu, ya sudah. Gitu kan? Maka itu poin penting. Hilangi sifat-sifat bakhil dalam masalah ini. Ada tamu bel pintu, dari depan pintu tanya, kenapa? Nanya. Nggak mau masuk tamunya ke dalam rumah. Ya. Ini aneh betul ini. Ya. Harusnya menghormati. Orang sudah bel pintu berarti ada sesuatu. Temuin dengan baik, dengan santun. Ya. Di sini Nabi SAW suruh penuhi haknya tamu. Ya. Termasuk dalam ikram adalah tidak menanyakan mau minum apa, mau makan apa. Yang ada keluarin aja. Ada panas, ada dingin, hidangkan aja. Nanti dia pilih sendiri. Itu termasuk ikram. Termasuk ikram. Karena kalau misalnya kita bilang mau minum apa, dia minta kopi, kita nggak ada. Gimana? Lagi tidak ada. Ya sudah, kita punya apa kita keluarin aja. Menurut kita yang terbaik apa, hidangkan. Nanti dia minum. Saya pernah ke rumah orang, begitu Masya Allah. Begitu duduk gak ditawarin sama dia, terus meja dikeluarin yang dingin, yang panas. Terserah Ustaz mau minum apa. Ya udah, kita sudah tahu pilih yang mana gitu. Yang tidak disentuh ya sudah. Tapi itu termasuk ikram.
puncak daripada pelayanan tamu itu sebenarnya begitu. Sebenarnya seperti itu. Dan seterusnya. Maka itu masuk dalam hak di sini. Jadi kadang-kadang ada orang buru-buru mau berdiri, padahal tamunya masih ada, sehingga tamunya pun belum selesai menyampaikan hajat sudah harus pulang, gitu kan? Nggak, harusnya selesai. Termasuk dalam ikram tamu adalah tidak memutus pembicaraannya. Kalau dia lagi bicara, sampaikan sesuatu, dengarin aja. Ya sudah, gitu kan? Itu termasuk dalam masalah ini semua. Kemudian dikatakan setelah tamumu juga punya hak, baru kemudian beliau mengatakan berpuasalah, cukuplah kamu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi ya. Dan ada potongan kalimat di situ Abdullah ya di dalam hadis yang ini, saya memperberat diri sehingga saya diperberat. Ya, itu masuk dalam poin sebelumnya tadi ya. Artinya Nabi SAW sudah kasih keringanan, kau puasa 3 hari setiap bulan, pahalamu setahun loh. Tapi saya masih mampu ya Rasulullah, tapi saya masih mampu ya Rasulullah. Dan Nabi sudah sampaikan yang terbaik. Maka itu kalimat, saya memperberat maka saya juga diperberat. Artinya saya hanya merasa jadi beban buat saya. Padahal toh pahalanya sama. Ya, padahal sebenarnya pahalanya sama. Kemudian juga masuk dalam masalah ini tadi sudah kita sebutkan masalah puasa ya. Itu ditambahkan di situ kalau puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya. Di poin yang nomor 3 tadi, 3 atau nomor 2 tadi, ya. Nomor 2 ya masalah puasa. Itu perlu dimasukkan kalau puasa sunnah yang paling afdal puasa Daud. Sehari puasa, sehari nggak berpuasa, ya. Tentu bagi orang yang masih bersama dengan pasangannya, Allah takdirkan masih bersama pasangannya, maka yang paling baik bersama-sama ya. Sehingga memang bisa berjalan. Ini kayak puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, puasa Daud ini memang harus saling rangkul. Karena kalau kita puasa pasangan tidak itu kerepotan nanti. Memang harus sama-sama. Makanya kita komitmenkan itu. Bagaimana kalau mulai bulan depan kita jangan gitu ya. Mulai bulan depan, mulai 3 bulan lagi, mulai bulan Mei misalnya atau nanti habis Idul Fitri kita mulai puasa Senin Kamis ya misalnya. Contoh bertahap. Ya. Jangan langsung datang pasangan ini fadilahnya besar nih Senin Kamis. Mulai besok ya. Padahal dia seumur hidup mungkin belum pernah puasa Senin Kamis. Susah. Kasih jarak waktu sebulan depan kita mulai ya, ternyata ada keutamaan ini, gitu nah. Jadi akhirnya kita juga kalau puasa pasangan ikut puasa, makanya suasana buka puasa bersama juga bisa ada di rumah. Baik, kemudian kita masuk juga ke pelajaran yang ke-6 ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran yang diikuti larangan mengkhatam setiap hari. Walaupun saya tahu, saya sama Bapak Ibu mungkin tidak mungkin bisa khatam 1 hari 30 juz. Ya. Tapi subhanallah ada sahabat yang lakukan itu. Kalau ada yang bertanya, kok bisa dilakukan Ustaz ya? Kita 1 juz 1 hari aja kadang-kadang berat gitu ya. Ini memang Allah berkahi waktu mereka. Subhanallah kita kalau terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, Allah berkahi waktunya. Allah berkahi waktunya. Jadi kalau kita belum pernah sholat tahajud, kemudian kita mau sholat tahajud masih berat rasanya. Tapi kalau sudah sebulan, 1 tahun, udah biasa sholat malam, malah kalau ketinggalan jadi nggak enak. Dan nanti tadinya kita cuma sholat setengah jam sebelum subuh, sekarang kita mundur 1 jam. Nanti ringan karena sudah rutin kita kerjakan. Allah berkahi itu. Rutinnya orang tidak pernah baca Quran, terus tiba-tiba mau baca 1 juz, berat bagi dia. Tapi kalau orang setiap hari baca sampai sebulan, setahun sudah rutin, maka jadi mudah buat dia. Allah berkahi. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As masih lebih ringan. Uthman bin Affan mengkhatam 30 juz di sholat witir terakhir. Yang biasa kita baca Qulhuwallahu ahad itu. Ya. Itu dia mulai dari Alif Lam Mim sampai Al-Ikhlas. Di rakaat terakhir itu gimana gitu. Kalau kita tanya gimana ya susah jawabannya. Karena kita biasa tologunya diri kita. Padahal sebenarnya Uthman bin Affan setiap hari itu. Ya. Dan juga perlu kita ketahui larangan Nabi SAW untuk membaca Al-Quran, mengkhatam 1 hari ya 30 juz ini, kata sebagian ulama berlaku bagi orang-orang yang baru memulai mengkhatam Al-Quran supaya dia tidak kagetkan dirinya, dan juga tidak masuk dalamnya di waktu-waktu yang utama. Waktu-waktu utama seperti Ramadan misalnya. Kalau Ramadan itu memang sahabat berlomba-lomba mengkhatamnya. Dan ada di antara sahabat yang mengkhatamnya seperti Uthman bin Affan 30 juz itu memang karena sudah jadi rutinitas dia. Ya, sudah rutinitas dia, dan dia memang kebanyakan melakukan itu mengkhatamnya di Ramadan. Ya, di Ramadan dia mengkhatam sampai 30 juz dalam sehari. Ini di waktu-waktu yang utama, ya, disendirikan.
Tentu keutamaan baca Al-Quran banyak sekali dan sudah sering kita sebutkan ya. Di antaranya kata Nabi SAW, baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari, ada riwayatnya yang mengatakan di malam hari, maka dia mendapatkan 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW, jadi minimal 10 ayat. Saya juga sudah pernah sampaikan ya, kalau bisa download aplikasi Nakhtim itu ya. Nakhtim. Ya. Ya ditulis ya, semua ada tuh. Setahu saya di Android ada, di program iPhone juga ada. Ya. Di Play Store dan di App Store semuanya ada. Maka bisa di-download. Ditulis bahasa Indonesia saja Nakhtim. N-A-K-H ya. Itu kemudian T-I-M, Nakhtim begitu, nanti keluar warna hijau tapi bahasa Arab. Itu diklik, nanti di-download, itu bagus karena setiap kali kita buka handphone maka keluar ayat lanjutan yang terakhir kita baca. Memang judulnya itu mengkhatam Al-Quran. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Saya sudah sempat sampaikan itu. Bagi bapak ibu yang sudah memaki bisa diingatkan kepada teman-teman yang lain. Dapat pahala juga insya Allah. Jadi menarik sekali. Dia kalau kita buka mulai program itu, begitu kita tutup handphone, buka pertama, keluar di layar ayat terakhir kita baca. Jadi lanjutannya, bisa lanjutannya ya. Kita bisa baca, kita juga bisa kembali ke yang lain. Kita di situ juga bisa dengar audionya. Misalnya kita pilih syekh siapa, kita dengarin ayat itu bacaannya seperti apa. Maka itu sangat bagus. Saya gunakan sudah sekian lama program itu. Masya Allah nggak dirasa khatam lagi, kita khatam lagi, ulang lagi. Karena di handphone setiap saat kita buka kan. Ya. Maka itu juga punya keutamaan tersendiri karena dia akan jadi petunjuk, dia akan jadi penolong pada hari kiamat. Apalagi setiap hurufnya dikasih pahala 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran bermakna atau memiliki satu pahala yang dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Berarti memang ini punya keutamaan tersendiri. Yang pelajaran yang ketujuh, ya, hamba Allah yang paling baik ibadahnya ya, adalah Daud alaihissalam. Sebagaimana sabda Nabi SAW di sini. Maksudnya adalah amal yang paling Allah cintai. Tentu yang paling afdal secara global adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini fokus ke masalah sholat malam dan puasa. Itu dikatakan adalah Nabi sendiri SAW mengatakan afdal sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud. Afdal puasa adalah puasanya Nabi Daud. Ini juga pelajaran tersendiri. Di situ di halaman 167 ada juga tambahan riwayat ya. Tambahan riwayatnya itu dan anakmu juga punya hak. Tadi kan kalau yang di halaman 166 disebutkan istri, disebutkan jasad, disebutkan mata, disebutkan tamu. Kalau di sini ditambah juga anak. Ya. Dan ini sangat penting ya. Tidak boleh sama sekali kita lalaikan anak-anak. Anak-anak punya hak. Ada saatnya memang mereka bercanda sama kita, ngobrol. Dan ada tahapan-tahapan umur yang pernah saya sampaikan dalam masalah pendidikan. Di bawah 7 tahun ini mustahil ada kegiatan kecuali bermain. Artinya mayoritas waktunya memang bermain udah. Lari-lari, tumpahin ini, memang begitu mereka di umur itu. Dan susah untuk diam. Ada saatnya mereka nanti masuk 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun, udah mulai lebih dewasa. Kadang-kadang dia sudah mulai milih mainan, dia sudah mulai milih kata-kata, ya. Apalagi kalau sudah beranjak balik, gadis atau sudah mulai bujang, maka mereka sudah mulai lebih dewasa lagi, lebih hati-hati, ya. Maka ini juga kita harus tahu bagaimana berbicara sama mereka. Di 7 tahun pertama bermain saja. Memang bercanda sama mereka. Saatnya kita kembali kepada anak-anak. 7 tahun sampai 14 tahun ini saatnya kita ya tegas dalam hal-hal boleh atau tidak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Gitu kan? Kemudian di 7 tahun ketiga itu 14 sampai 21 diajak bermusyawarah. Sudah pernah saya jelaskan statementnya Ali bin Abi Thalib berhubungan dengan masalah itu. Ya, maka anak-anak ini adalah aset kita. Mereka seperti lembaran putih yang tinggal diisi dengan apa saja. Di sini juga anak punya hak. Itu pelajaran kita yang ketujuh ya. Baik, pelajaran yang kedelapan yang diambil adalah haramnya berpuasa sunnah sepanjang tahun. Diambil daripada potongan hadis yang di halaman 168. Hadis yang paling atas. La sama man sama al-abad. Thalathan. Tidak dihitung puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Jadi nggak boleh, kata ulama lebih dekat kepada haramnya
puasa setiap hari, terus menerus ya, non-stop sepanjang tahun. Pelajaran yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Ya. Wajibnya melayani biologis pasangan. Itu diambil daripada hadis yang terakhir tadi kita baca, 168, 169. Karena perkataan Abdullah, dia mengatakan, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang mulia. Makna mulia di sini adalah cantik, pintar, punya kelebihan segala macam yang memang menarik bagi laki-laki. Dan ayahku selalu mendatangi menantunya. Ya, dan ini juga potongan sendiri ya. Karena mertua itu adalah mahram. Karena kasus pernikahan dan tidak ada namanya mantan mertua. Walaupun kita sudah cerai sama anaknya, tetap saja orang tuanya pasangan atau mantan pasangan itu adalah mahram kita. Ya. Jadi itu tidak bisa dihapus walaupun kita cerai sama anaknya. Ya. Sama juga tidak ada istilah mantan anak mantu, artinya bagi mertuanya, ya, bagi orang tua pasangan kita, sama tadi unsur timbal balik. Makanya di sini dikatakan sering, jadi mendatangi anak mantu atau mendatangi anak setelah menikah bagian daripada perintah agama. Ya. Tapi kita masuk dulu ke poin ke-9 ya, itu nanti poin yang ke-10, bahwasanya anak-anak walaupun sudah menikah dan anak mantu punya hak untuk didatangi, itu pelajaran yang ke-10. Tapi kita masih di pelajaran yang ke-9, tentang wajibnya memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Ya. Karena di sini ditanyakan oleh Amr bin As kepada anak mantunya, bagaimana keadaan suamimu? Maka dia dengan santun membahasakan ini. Ya, dia adalah orang yang baik. Berarti memang walaupun ibu-ibu mungkin pernah kecewa sama suaminya, maka yang didahulukan adalah kebaikannya dulu. Penyebutan kebaikan ini penting karena hanya kita yang tahu tentang keadaan pasangan kita. Ya, makanya kita harus mendahulukan dan menutupi. Karena kapan kita membuka dia, ingat dia adalah pakaian kita. Kapan kita bicara berarti sama bicara tentang diri kita saja. Sama saja. Mirip dengan kita membuka pakaian kita, nah orang jadi tahu. Nah, ada orang begitu bertengkar ribut, akhirnya orang semua tahu. Kemudian pada saat dia sudah baikan, orang jadi tahu, oh ini ternyata begini dan begitu. Ya. Makanya simpan saja buat kita. Kita perbaikin bicara. Ya, nggak usah libatkan terlalu banyak orang. Satu-satunya cara yang dibolehkan dalam agama adalah Allah mengatakan kalau betul-betul sudah tidak ada titik temu, Allah bilang, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Utus orang yang bijaksana dari keluarganya si laki-laki, utus orang bijaksana dari keluarganya si perempuan, baru mereka bicara, negosiasi. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua mau baikan, Allah akan berikan jalan keluar. Gitu kan? Jadi kalau memang seperti itu, kalaupun jadi bukan semua orang dilibatkan. Karena semua orang ini berbahaya, gitu kan? Di depan kita ini yang kita ajak bicara cuma dua, musuh atau kawan. Kalau kawan dia sedih, kalau lawan dia, kalau musuh mana dia senang. Dia senyum-senyum, nah syukurin tuh, memang begini dan begitu. Kan untuk apa? Gak ada gunanya. Jadi kita sedang hadapi masalah sama siapa, kita selesaikan sama dia. Dan sudah pernah saya ajarkan sebuah poin penting. Kalau pasangan kita sedang melakukan satu kesalahan, di poin itu yang kita bahas. Istri lupa masak, ya sudah suaminya menegur masalah masakan yang dia lupa. Titik, nggak usah kemana-mana. Ya. Suami ibu lupa beliin pesanannya, bahas masalah pesanan itu saja. Gak usah kemana-mana, karena kalau kemana-mana jadi mungkin hanya karena telat makan sama-sama, akhirnya jadi 2 hari nggak ngobrol. Gak ada hubungannya. Selesai, makanan sudah. Ya, dimudahkan saja. Kecuali kalau betul-betul sudah terjadi hal-hal yang besar sekali fitnahnya, itu berbeda. Ada solusi cerai dalam Islam. Ya. Misalnya orangnya tidak bisa dinasihatin, tidak bisa diluruskan, ya. Dan selalu berbuat kemaksiatan, malah mengancam ini, mengancam itu. Dalam rumah tangga ini nggak boleh ada ancaman ya, bahaya sekali ancaman-ancaman ini. Ya, kalau kau tidak buat ini saya akan begini dan begitu, tidak usah. Untuk apa ada ancaman? Kan tidak baik. Ya. Nanti kalau seandainya kau tidak begini saya akan buka aibmu. Ya. Kan untuk apa ini ancam-ancam ini? Tidak perlu semuanya. Kalau orang yang bijaksana itu kalaupun dia sudah cerai, orang nggak tahu tentang masalah dia kenapa dia cerai. Positif sekali. Antara dia sama pasangannya, karena kapan dia buka, bisa saja ada di situ aib dia juga. Kan jadi masalah baru. Tapi di sini ada hak yang dibahasakan di sini karena memang hak biologis adalah 50% rumah tangga. Ya. Makanya ada adab-adab yang harus dijaga. Bagaimana kita harus menjaga apa yang disukai dari warna, dari bau, ya, dari penampilan pasangan itu. Untuk pasangan kita harus bisa membahasakan itu.
Tidak ada malu lagi bagi pasangan suami istri. Harus semua dibahasakan baik-baik. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Tapi yang jelas Nabi SAW menegur di sini ya Abdullah karena dia tidak menikmati waktu bersama istrinya, tidak memenuhi biologisnya dan segala macam hal. Itu pelajaran ke-9. Pelajaran ke-10 tadi saya bilang bolehnya atau dianjurkan orang tua untuk menjenguk anaknya dan anak mantunya, tapi bukan mencampuri rumah tangga ya. Umumnya dalam riwayat-riwayat dikatakan menanyakan bagaimana kabar, apa yang bisa dibantu, hanya itu saja. Tapi nggak usah, terutama ibu-ibu datang ke rumah anak mantunya, lalu kemudian mengatur rumah anaknya atau anak mantunya seperti yang dia mau. Nggak boleh. Kita boleh berikan masukan, tapi terserah. Ibu suka bunga warna merah, anak mantunya suka warna kuning, nggak usah paksain warna merah. Jadi suka begitu. Ibu suka model piring tertentu, tataan tertentu, dia nggak suka begitu, ya sudah biarin aja. Gitu kan? Kita boleh berikan masukan kalau memang betul-betul melanggar tidak baik, ya berantakan lah segala. Boleh berikan masukan, tapi bukan hak kita lagi. Tapi yang paling dianjurkan adalah menanyakan tentang kabar dan kebutuhan mereka. Karena ini juga disebutkan dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah datang mendatangi anaknya Ismail alaihissalam. Lalu bertanya, kebetulan Ismail alaihissalam lagi pergi berburu. Kemudian Ibrahim alaihissalam datang dari Palestina ke Mekah. Ketemu sama anak mantunya, ditanya, bagaimana kehidupan kalian? Rupanya anak mantunya berkeluh kesah. Kehidupan kami susah begini segala macam. Tidak ada rasa syukur. Gak pernah ada alhamdulillah dari lisannya. Kebetulan anak mantunya ini belum pernah lihat mertuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di negeri Syam. Zaman dulu gak ada telepon, gak ada video call kayak kita sekarang. Orang gak tahu. Maka Nabi Ibrahim datang, dia tidak tahu kalau ini mertuanya. Ditanya, mana suamimu? Lagi pergi berburu. Orang dulu kalau pergi berburu 2-3 bulan baru balik. Lama gitu. Maka akhirnya dia berkata, lagi pergi berburu. Ya, suaminya lagi berburu. Maka karena lagi berburu, Ibrahim AS tanya, bagaimana kehidupan kalian? Oh susah, hidup kami begini, keluh kesah. Maka Ibrahim AS mengatakan, nanti kalau suamimu balik, titip pesan. Ada tamunya namanya Ibrahim. Dan Ibrahim titip pesan untuk dia, agar mengganti tiang pintu rumahnya. Maka pergilah Ibrahim AS pulang ke negeri Syam. Datang setelah itu Ismail AS. Lalu Ismail tanya istrinya, ada tamu yang datang? Ada. Siapa? Ada seorang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya dia agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka kata Ismail AS, kalau begitu pulanglah, aku sudah menceraikanmu. Karena itu ayahku seorang nabi dan dia memerintahkan aku agar mengganti kehidupan. Karena susah, hidupannya semua keluh kesah. Gitu kan? Itu contoh. Tapi Ibrahim AS datang menanyakan tentang keadaan mereka. Ya. Dan setelah itu Ismail AS menikah dengan wanita lain. Lalu satu waktu Ibrahim AS datang lagi dari negeri Syam. Dia juga pergi berburu lagi. Dan ditanya istrinya yang kedua ini, bagaimana kehidupan kalian? Maka dikatakan, kehidupan kami baik, alhamdulillah, begini dan begitu. Semua pujian kepada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, kalau datang suami bilang, ada tamunya bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ya. Jadi diibaratkan wanita itu dengan tiang pintu rumah, artinya kalau tanpa pintu kan semua bisa masuk, serangga, segala macam, penjahat. Maka ibu-ibu itu tiang pintu rumah. Nah ini setelah saya sampaikan di pengajian, rupanya ada beberapa laki-laki itu ikhwah kita menggunakan bahasa ini. Pertahankan tiang pintu rumah, ganti tiang pintu rumah. Itu biasanya mengibaratkan dengan istri. Ya. Baik, itu yang kita bisa ambil pelajaran daripada ya, hadits ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ibadah buat kita, ya, dengan pahala yang besar asal kita mengikuti tuntunan, ya, tuntunan. Kalau sesuai dengan tuntunan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang maksimal. Ya. Ya. Ini insya Allah berapa tadi? 9 poin ya. 10 poin yang kita ambil pelajaran dari hadis-hadis ini. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Kita mungkin selesaikan bab ini ya. Hadis nomor 155 dari Abu Rib'i Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Usaidi Al-Khatib atau Al-Katib, salah satu juru tulis Rasulullah SAW. Beliau berkata, lakiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu faqal, kaifa anta ya Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallah, ma taqul? Qultu nakunu inda Rasulillah SAW yudhakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal 'ain. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آفسنا الأزواج
afasnal azwaja wal aulada wad dai'ati nasina katsira. Qala Abu Bakar anhu fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك آفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن لو تلومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لا صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي ترككم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kata Hanzalah radhiyallahu anhu, Hanzalah ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku dan bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah telah jatuh dalam kemunafikan. Maksudnya ada footnote nomor 162, dia khawatir menjadi orang munafik. Lalu dia berkata, Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kamu katakan? Kenapa ngaku khawatir jadi orang munafik? Saya menjawab, kata Hanzalah, kami di sisi Rasulullah SAW diingatkan dengan surga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya atau kami melihatnya dengan mata kepala. Namun setelah kami keluar dari sisi Rasulullah SAW, kami bergaul dengan istri dan anak-anak, serta segala urusan penghidupan, maka kami banyak lupa. Abu Bakar berkata, demi Allah kami juga mengalami hal yang serupa. Maka saya dan Abu Bakar berangkat hingga kami tiba di hadapan Rasulullah SAW. Maka saya berkata, Hanzalah munafik wahai Rasulullah. Maka ini Hanzalah berkata tentang dirinya sendiri ya. Maka beliau bertanya, apa itu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, kami di sisi Anda memperingatkan kami dengan neraka dan surga, seolah-olah hal itu terlihat di hadapan mata. Akan tetapi, apabila kami keluar dari hadapan kami bergaul dengan istri, anak-anak dan segala urusan penghidupan, maka kami banyak lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian dapat menjaga kondisi keimanan yang kalian rasakan ketika kalian berada di sisiku dan di dalam zikir, tentu malaikat akan menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Ada footnote nomor 163, sesaat untuk menunaikan ibadah dan sesaat untuk mengerjakan hajat di dunia yang fana ini. Maka beliau SAW mengulangi itu sampai 3 kali. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, tentang sekali lagi kedudukan para sahabat. Bagaimana pedulinya mereka terhadap ibadah. Dan Hanzalah ini adalah seorang sahabat yang mulia, yang terkenal sekali. Dia mati syahid di perang Uhud. Dan dia dikenal juga dengan julukan Ghasilul Malaikah. Ya, orang yang dimandikan junub oleh malaikat. Ya. Jadi Hanzalah ini radhiyallahu anhu kebetulan dia dimandikan junub. Saya ceritakan sekarang. Jadi kebetulan perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Ya. Hari Jumat sore atau malam Hanzalah menikah. Dia malam hari nggak bergaul sama istrinya. Dia tunggu habis subuh, pulang sholat subuh dia berhubungan biologis. Dalam kondisi dia junub, belum mandi, habis biologis. Tiba-tiba ada panggilan jihad, berperang Uhud, dan tidak bisa lagi ditunda karena musuh sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Maka dia pun ikut bergabung, belum sempat mandi junub. Lalu pada saat ikut berperang itu di waktu duha ya, ternyata Hanzalah terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Hanzalah dimandikan oleh para malaikat dalam junubnya itu. Juga dalam riwayat lain Nabi SAW mengalihkan pandangan matanya dari Hanzalah waktu jenazah semua dikumpulin, jenazah para syuhada Uhud. Nah waktu Hanzalah Nabi mengalihkan pandangannya. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Mereka takut gitu kan. Maka kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah istrinya dari bidadari yang menjemputnya. Nah, jadi menjemput ruhnya dari surga gitulah. Maka itu juga keutamaan-keutamaan tersendiri. Nah Hanzalah ini memang terkenal sekali dengan kesolehannya. Di antara kesolehan dia terlihat dalam hadis ini. Ya, apa yang dia bilang? Begitu ketemu Abu Bakar tanya, wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Biasanya sahabat ini kalau bertemu teman-teman sekalian sering saling bertanya. Yang dimaksud bagaimana keadaanmu adalah
bagaimana keimananmu sekarang? Jadi biasanya sahabat bukan lagi nanya yang lainnya, tapi nanya tentang masalah keimanan. Bagaimana kau keadaan hari ini? Keimananmu bagaimana nih? Ya, lagi kuatkah? Lagi lemahkah? Ya, istilahnya biasa dikatakan futur ya. Maka dia mengatakan, Hanzalah telah jadi munafik. Maksudnya khawatir jadi munafik gitu kan. Kata Abu Bakar, kenapa itu? Dia bilang, kami kalau di sisi Nabi SAW, Nabi bicara tentang surga, tentang neraka, maka hati kami terasa lunak sekali dan ketakutan seperti melihat surga depan mata dan neraka depan mata, gitu kan? Maka pada saat itu, ya, dan pada saat kami pulang, ketemu sama istri kami, sama anak-anak, pekerjaan, kami lupa lagi itu. Tadinya nangis di taklimnya Nabi, sekarang sudah enggak. Maka saya rasa ini munafik gitu. Kata Abu Bakar, demi Allah saya juga rasain yang sama. Gitu kan? Ayo kita lapor ke Nabi nih. Gimana nih? Ya nasib kita gimana nih? Maka dilaporlah kepada Nabi SAW. Dan Nabi sampaikan. Kalau seandainya, dia bilang, ya Rasulullah, Hanzalah sudah jadi munafik. Ya, kata Nabi SAW, kenapa itu? Ya Rasulullah, kalau di sisi Anda ingatkan surga neraka, kami seperti melihatnya. Tapi begitu kami pulang ketemu istri kami, anak-anak kami, pekerjaan kami lupa semua itu. Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi bersumpah, andai saja kalian bisa pertahankan iman kalian sebagaimana kalian di majlisku, di tempatku kalian lagi kumpul, maka pasti malaikat akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa lakukan, ya sudah, sesaat begini dan sesaat begitu. Ya. Yang jelas ini kedudukan Hanzalah. Ini pelajaran yang pertama. Ya, radhiyallahu anhu, karena kekuatan imannya sampai dia bertanya seperti itu. Yang kedua, termasuk adab yang baik, ya, kalau berbicara menyebutkan nama. Jadi misalnya Hanzalah mengatakan, dia tidak bilang, waktu Rasulullah tanya kenapa, dia bilang Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Dia nggak bilang aku telah munafik. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih dihormati, termasuk bagian daripada pelajaran hadis ini adalah disebutkan namanya. Misalnya Bapak Ibu lagi diajak bicara sama orang tuanya. Misalnya nama saya Khalid, saya mengatakan Khalid tadi begini. Jadi bukan mengatakan saya begini, aku begini sama orang tua. Ya, maka kita menyebutkan nama. Itulah Hanzalah sebutkan di sini. Dan bedakan pada saat Hanzalah juga berbicara dengan Abu Bakar sama. Waktu Abu Bakar tanya Hanzalah bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan Hanzalah telah munafik. Sama dengan Nabi SAW. Karena Abu Bakar dianggap bagi dia orang yang lebih tua, ya, lebih dituakan, lebih dihormati, lebih kuat secara keimanan dan seterusnya. Ini juga pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah memang efek majelis ilmu itu mendatangkan keimanan. Jadi tujuan majelis ilmu begini insya Allah. Kalau kita sebutkan kalau Allah, kalau Rasul, cerita tentang para sahabat, orang-orang saleh yang benar, maka itu pasti berbekas secara keimanan, pasti. Ya, makanya di sini Hanzalah memberikan gambaran, ya Rasulullah, kalau sedang di hadapan Anda cerita surga neraka, ini luar biasa. Kami seperti melihat depan mata. Ya. Pada saat pulang berubah gitu kan. Berarti memang pelajaran di sini memang efek majelis ilmu itu besar sekali secara keimanan. Makanya saya pernah bilang, buat simbol dalam hidup tidak ada hari kecuali belajar ilmu. Nggak ada kata-kata terbatas di sini. Alhamdulillah sekarang handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Mau lihat visual ada, mau dengar audio aja ada, mau baca artikel ada, apa saja. Ini sekarang Allah mudahkan, tidak ada di zaman dulu loh. Harusnya Bapak Ibu bersyukur sama Allah. Ya. Zaman sekarang ini banyak sekali Allah mudahkan, luar biasa. Aplikasi Al-Quran, dulu berapa tahun lalu aja, sebelum ada handphone, mungkin 20 tahun yang lalu, orang kalau mau baca Quran harus beli mushaf, beli Al-Quran. Sekarang sudah ada aplikasi dengan gampang, dengan terjemahannya, dengan tajwidnya, bisa pilih segala macam hal. Jadwal sholat, arah kiblat, apa saja mudah sekarang. Maka kita ini kayak dimudahkan oleh Allah SWT di zaman sekarang ini luar biasa. Tapi kalau orang salah gunakan juga berbahaya nih. Dia salah gunakan handphonenya, dilakukan pada kemaksiatan kepada Allah, ini bahaya. Tentu kita harusnya beristighfar kalau pernah lakukan ya. Tetapi ini berbahaya kalau orang tidak peduli ya. Sehingga dia salah gunakan pada hal yang tidak baik. Ya. Jadi setiap kali ada keinginan untuk melihat cuplikan yang tidak baik, alihkan langsung kepada cuplikan yang baik. Ya, kepada ceramah misalnya, udah sibukkan diri dengan itu. Insya Allah kita akan aman, biidznillah. Maka ini pelajaran yang sangat besar. Ya, apalagi sekarang, walaupun kita tidak
hidup di zaman Nabi SAW, kita bisa baca hadis-hadis beliau. Ya, kita akan pelajari. Ini buku Riyadhus Shalihin, buku hadis. Semuanya isinya hadis Nabi SAW. Seperti kita sedang hadir menghadapi masalah itu. Ya. Kemudian pelajaran yang lain, ya. Tentu ini masih ada pelajaran di poin yang sama ya. Poin nomor 3. Majelis ilmu mendatangkan efek daripada keimanan. Dan ada tambahannya, kalau seseorang bisa mempertahankan apa yang dia rasakan di majelis ilmu, maka malaikat akan selalu bersamanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya rasakan di majelis ilmu kok enak sekali ya keimanan rasanya, biar kita meninggal besok kita kayak siap ya. Karena kita bertobat dari dosa, oh kita tahu ini kebenaran, ini kita akan kerjakan, ini kesalahan kita akan tinggalkan. Maka itu semua ya, itu adalah kebaikan. Kalau Bapak Ibu bisa pertahankan di luar rumah pun begitu, saya pernah bahasakan, ini bisa dipertahankan, bukan nggak bisa ya. Kayak pulang dari sini naik mobil, dengarin lagi ceramah. Masuk di rumah, dengarin lagi ceramah. Memang kita dengarin. Tapi kalau ada suami atau istri lagi mau bicara, kita berikan waktu. Anak-anak kita berikan waktu. Tapi di waktu-waktu senggang, dengarkan ilmu selalu. Itu sangat besar sekali manfaatnya. Termasuk sebelum tidur. Ya. Ya, ada beberapa jemaah yang sampaikan kepada saya jalankan itu Ustaz sampai sebelum tidur selalu dengar ceramah. Efeknya besar sekali. Sampai kadang-kadang tertidur mendengarkan ceramah. Dan kadang-kadang bahkan terbangun tengah malam mau sholat tahajud, ceramahnya masih nyala. Dia bilang, ada satu orang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya sampai terbangun tengah malam, pas kaget jam 3, itu ceramahnya Ustaz tentang sholat malam. Karena itu tersambung terus ceramah itu. Jadi itu tidur. Pas dia terbangun tengah malam, kebetulan ada hadis yang saya sebutkan dengan sholat tahajud. Yang saya terbangun sholat dengan itu. Itu kuasa Allah SWT tentunya. Tapi banyak sekali manfaatnya. Ilmu itu tidak akan menambahkan kecuali kebaikan. Dan ilmu itu menjaga kita. Beda dengan harta. Kalau harta kita yang menjaga ini. Kalau ilmu menjaga kita, mengontrol, itu seperti bodyguard ilmu itu. Mau makan ini, mau minum itu, mau bergaul ini boleh, ini nggak boleh. Dia kayak ngawasin kita. Manfaatnya ilmu besar. Gitu kan? Dan orang berilmu itu selalu mulia. Dia selalu hati-hati, tidak mudah terjerumus dalam kesalahan dan segala macam hal. Maka itu penting. Dan di sini teman-teman, jangan difahami potongan hadis ini, oh Handalah aja kalau pulang ke keluarganya berubah. Bukan itu yang kita sedang ambil pelajaran. Yang kita ambil pelajaran adalah potongan hadis Nabi. Nabi bilang, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau hai Handalah dan kau hai Abu Bakar, pertahankan keimananmu dalam seperti di majlisku, malaikat akan menyalami kalian di ranjang kalian dan di jalan-jalan kalian. Makna menyalami sini adalah selalu bersama dengan kalian. Jadi kalau Bapak Ibu artinya bisa pertahankan itu di rumah, maka selalu ada terasa, malaikat itu dirasakan keberadaannya, pernah saya jelaskan ya, selalu kalau ada bisikan positif. Sholatlah, ada orang miskin lewat, bantulah, azan, sholatlah, misalnya ada apalah, selalu ada program-program positif. Itu semua peringatan dari para malaikat. Kata Nabi SAW, kalian semua akan ada bisikan dari malaikat di lubuk hati kalian, sebagaimana syaitan juga akan ada bisikannya. Kalau semua kebaikan dari malaikat. Artinya malaikat akan menyalami kalian walaupun kalian diranjang, mimpinya selalu kebaikan. Walaupun kalian di jalan selalu terjaga. Asal dijaga itu. Haram ya haram, sudah tinggalkan, apapun konsekuensinya. Iya. Malaikat kan selalu menjaga. Ini mirip dengan hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, wudu, ya, itu hanya 1 menit, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau tidur wudu, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya di ranjang itu. Yang setiap kali dia bergerak, malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Hanya wudu. Artinya malaikat memang mendampingi kita. Ya, semua perasaan-perasaan positif, merasa bersalah dari dosa sehingga mau bertobat, motivasi untuk beribadah dari malaikat. Dan maksudnya adalah akan banyak malaikat-malaikat datang dan membantu kalian kalau kalian bisa mempertahankan keimanan yang ada di majelisku. Pada saat mengingat, kata Nabi SAW ya, ingat surga, neraka dan segala macam, kalau itu bisa dipertahankan sangat baik. Ya. Itu pelajaran yang bisa diambil di sini. Kemudian pelajaran yang lain juga adalah kalau orang tidak mampu, ini yang keempat ya. Ya, kalau orang tidak mampu mempertahankan itu, maka minimal tidak menghilangkan sama sekali. Artinya memang jadi majelis ilmu dia semangat, begitu dia keluar karena lingkungannya masih bebas segala macam, maka Nabi SAW bukan mengatakan hai Handalah, kalau begitu nggak apa-apa biarin aja, tidak. Nabi cuma mengatakan sesaat dan sesaat hai Handalah. Artinya jangan juga pada saat kau berbaur dengan istri dan anak-anakmu lalu kau lupakan sama sekali. Enggak. Ya, tapi harus dipertahankan. Kalau mereka bicara yang tidak benar, luruskan. Kalau ada sesuatu yang mereka ingin buat program tapi maksiat, bilang jangan, gitu kan.
Jadi coba redam itu. Jangan diiyakan. Itu diambil dari potongan sabda Nabi SAW, sa'atan wa sa'ah. Sesaat dan sesaat, hai Hanzalah. Jangan sampai kamu lost sama sekali. Ya, karena pernah saya jelaskan ya, kalau tidak mampu, maka ya tidak boleh terjerumus sama sekali atau meninggalkan sama sekali keimanan itu. Artinya sesaat, ya kata Nabi SAW. Ini juga ada pelajaran lain yang harus difahami di sini tentang masalah perkataan Nabi SAW. Sesaat bukan berarti sesaat kau maksiat, sesaat kau berbuat ibadah, bukan itu ya. Karena tidak ada instruksi Nabi untuk berbuat maksiat. Dan perkataan Hanzalah di sini dia cuma mengatakan, kalau kami sedang pulang ketemu istri, ketemu anak, bekerja urusan dunia kami ini, kami lupa surga neraka itu. Bukan lupa maksudnya hanya buat dosa, bukan. Maksudnya yang tadinya kita selalu ngiang-ngiangkan tentang neraka itu beginilah siksaannya ya, surga begini, itu tidak ada sesaat, itu yang dimaksud. Jangan fahami potongan hadis ini, oh berarti kita boleh sesaat dosa, sesaat ibadah, bukan itu. Karena banyak orang salah fahami hadis ini. Loh kan Hanzalah aja Nabi bilang sesaat-sesaat. Padahal Hanzalah bukan sedang mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau di luar majelis Anda kami bermaksiat. Bukan. Tapi luangkan waktu buat istri, buat anak-anak gitu kan. Maka itu kami lakukan. Berarti di sini dimaksud adalah bukan sesaat maksiat, sesaat ibadah. Tapi semuanya ibadah, hanya variabelnya berbeda. Ya. Baik, yang terakhir dalam bab kita adalah hadis nomor 156 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'im, fasa'ala anhu faqalu Abu Israila nadara an yakuma fi asy-syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud wal yutimma shaumah." Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, jadi khutbah Jumat maksudnya. Kan kalau khutbah Jumat biasanya masjid penuh, ya, banyak orang. Ada satu sahabat, ada seorang laki-laki yang berdiri. Maka beliau bertanya tentangnya, kenapa orang ini berdiri? Maka mereka menjawab, dia adalah Abu Israil. Namanya dia Abu Israil. Anaknya namanya Israil, maka dia katakan Abu Israil. Israil namanya Nabi Yakub ya. Jadi bukan berarti negara Israel, karena mereka pun mengambil dari nama itu sebenarnya. Ya, ya, ini Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Dia bernazar, Abu Israil ini bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak mau duduk, tidak berteduh, dan tidak berbicara dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW bersabda, ya, suruhlah dia agar berbicara, berteduh, dan duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pelajaran dari hadis ini, Islam yang pertama, Islam tidak menyuruh kita memaksakan diri melakukan perbuatan yang bisa menyusahkan. Ya. Contoh sahabat ini, waktu Nabi lagi khutbah Jumat, dia memang sengaja berdiri, cari tempat terik matahari, supaya ingin mendapatkan ekstra pahala. Ya, kayak kita majelis ilmu begini, ada orang, saya di sana aja deh, biar kepanasan tidak apa-apa. Ya, supaya dapat ekstra pahala. Contoh saja, saya di panas matahari, gitu kan? Karena dia ingin, makanya dia biarin kena terik matahari, biarin juga keringatan, ya, panas segala macam, supaya dia tidak ngantuk atau apa ya untuk mendengarkan khutbah. Sementara dia lagi puasa. Sebagian ulama hadis mengatakan ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Dan dia tidak mau duduk, tetap terik matahari dan puasanya juga dilanjutkan. Maka Nabi SAW mengatakan pada dia, bahkan dia berjanji tidak mau bicara. Maksudnya tidak mau bicara lagi. Kalau lagi puasa, kalau dia lagi puasa nggak ada orang yang diajak ngomong sama dia, takut buat dosa. Ya, tentu kalau khatib lagi dan mimbar memang nggak boleh ngomong kalau laki-laki dia, hilang pahala Jumatnya. Tapi yang dimaksud adalah pada saat dia puasa, Abu Israil berjanji, bertekad tidak mau buat bicara sama orang. Jadi orang sudah tahu, teman-temannya sudah tahu, kalau ini tidak bicara, kalau dia ngomong dia cuma kasih isyarat, berarti dia lagi puasa. Maka Nabi bilang, ya, dia sudah bernadar orang ini. Abu Israil, dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak berbicara dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW larang, suruh dia agar berbicara. Bicara sama orang, kenapa? Yang penting kebaikan. Kecuali kita berbau maksiat, rem. Ya. Kemudian berteduh, naungi diri, cari fasilitas yang baik, selama itu halal. Ya.
rumah kah, transportasi kah, cari yang terbaik. Yang memuliakan diri kita. Allah tidak larang kita untuk itu. Ya. Nanti kita ambil pelajaran di poin itu juga ya. Kemudian berteduh. Ya. Kemudian duduk. Silakan istirahat dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil tadi adalah tentang kisah Abu Israil ini. Apa tadi yang disebutkan? Islam tidak pernah memaksakan seseorang, ya, memaksakan diri pada sesuatu perbuatan yang menyusahkannya. Nah, ini termasuk dalam masalah ibadah. Kemudian pelajaran yang lain dari rincian di sini, Nabi SAW suruh berteduh, berbicara. Itu dulu poinnya. Masalah berbicara dalam Islam dibolehkan. Nabi SAW kasih batasan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sampai mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan yang baik atau dia diam. Jadi selama kebaikan maksudnya menanyakan kabar orang, menasihatin, mengajar, ya, zikir, berdoa, baca Quran, ini semua kebaikan. Maka lakukan. Tapi kalau omong kosong, ya, seperti sering saya bahasakan dulu ya, contoh-contohnya. Ada orang berteman sudah 20 tahun. Kisah itu mungkin sudah 777 kali diulangi. Temannya sudah hafal mati, diulang-ulang. Apa manfaatnya? Ya. Manfaatnya apa kira-kira? Cari yang lain, yang baru. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah ngomong, gitu kan? Pernah saya ceritakan Iyas Al-Muzani, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia bilang, saya selalu kalau berbicara sama orang, selalu saya kalahkan dia. Maksudnya argumennya kuat sekali beliau, terkenal sekali, seorang hakim. Dia bilang kecuali ada satu orang di majelis saya duduk di ujung, nggak pernah ngomong. Itu orang yang satu-satunya mengalahkan saya, dia bilang. Satu waktu sudah lama dulu di majelis saya tanya dia, kenapa kau ini selama duduk belajar selalu diam, tidak pernah ngomong? Maka orang itu mengatakan, dan kalimat ini kata Iyas selalu saya ulangi, karena jadi pelajaran buat saya. Dia bilang, saya dengarkan, maka saya dapat ilmu, dan saya diam, maka saya selamat. Gitu kan? Bahasa ini santun dibahasakan oleh orang tersebut. Artinya, kalau perlu baru saya ngomong. Kalau tidak, saya dengar saja. Dan Allah memberikan kita dua kuping, lisan satu, supaya lebih banyak dengar daripada bicara. Itu tujuannya. Kuping sampai dua kiri kanan. Lisan cuma satu, supaya kita lebih banyak dengar. Kalau kita dengar, kita bisa menyortir, bagus atau enggak nih. Tinggal diterima kan gitu. Tapi kalau lisan mengucapkan bahaya. Kata-kata itu masih milik kita sebelum kita ucapkan. Kalau sudah diucapkan, sudah milik orang lain. Dan milik orang lain sudah susah dikontrol. Ya, sudah kemana-mana. Tidak bisa kita tarik kembali. Maka harus hati-hati. Ini berhubungan dengan pelajaran yang kedua tentang bolehnya berbicara tapi ada batasan syar'i. Yang ketiga, masalah berteduh. Makna berteduh tadi saya bilang adalah punya naungan. Rumah, transportasi. Jangan bilang saya mau hidup zuhud. Dia mampu beli mobil. Udah saya naik transportasi umum aja. Enggak apa-apa pakai. Kalau memang mampu beli kenapa enggak? Nabi SAW punya sekian rumah. Beliau meninggal ada 9 istrinya. Dan setiap istri punya rumah. Setiap rumah punya unta. Unta itu kendaraan mewah kalau kita sekarang. Ada transportasi yang dipakai. Maka kalau bisa beli-beli, kenapa enggak? Pakai yang terbaik, enggak apa-apa. Yang penting jangan mubadzir. Ya, kita tidak boleh mubadzir. Ada orang punya mobil 12, 20, 30, untuk apa? Mau koleksi mobil, enggak usah koleksi mobil. Koleksi masjid aja. Mobil ada perlu 2, 3 di rumah tergantung kondisi anggota keluarga. 1 cukup, alhamdulillah. 2 perlu silakan, tidak ada masalah. Selama butuh enggak ada masalah. Saya pernah bilang, kaidah hidup adalah beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Berteduh ini boleh dalam syariat, bahkan Nabi SAW perintahkan itu. Pernah juga ada kejadian sama, sahabat lagi puasa, ya, kemudian dia kepanasan, karena terik matahari luar biasa dan lagi safar. Rupanya para sahabat buka puasa, Nabi sendiri juga buka puasa. Gitu kan? Orang ini sekarang tidak mau buka puasa, lalu dinaungin oleh para sahabat, dipakein pelapa-pelapa kurma, dipercik-percikin air gitu loh. Maka Nabi SAW bilang, kenapa orang ini? Ya Rasulullah, orang puasa. Maka kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar dalam kondisi seperti ini. Kalau kita lagi safar kayak sekarang, naik pesawat, enak, mobil, AC, nggak masalah. Tapi kalau orang safar, susah, kesulitan, kayak zaman dulu orang naik unta, panas gitu kan. Maka orang buka puasa. Gitu kan. Walaupun itu puasa wajib. Walaupun puasa wajib. Di zaman sekarang saya dalam kondisi pesawat ada, boleh orang puasa wajib batalkan kalau safar. Ada misalnya Bapak Ibu lagi umrah Ramadan. Jangan salahkan orang di sebelah kita kalau dia buka puasa. Haknya dia. Ih, kenapa ini orang imannya kayaknya kurang nih.
kalau dia buka puasa. Loh ini rukhsah dari Allah. Allah kasih keringanan buat dia. Ya kan? Apalagi kalau orang ke Saudi mundur 4 jam kan. Bukan saya bilang buka puasa ya. Tapi boleh, itu rukhsah, itu keringanan. Kalau kita bisa tahan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, jangan salahin orang lain. Tapi juga kita nggak boleh paksakan diri. Kalau nggak bisa, sudah nanti bayar setelah Idul Fitri. Kemudian juga diambil pelajaran dari kalimat setelahnya yang duduk ya. Duduk maknanya adalah istirahat. Ya, karena itu kan lagi khutbah. Duduk dengarin. Dan ini juga sebagian ulama menarik mengatakan menghadiri majelis ilmu itu baiknya duduk. Ya, karena memang kalau duduk lebih tenang, lebih konsentrasi daripada kita berdiri, kakinya pegel segala macam. Maka duduk bagian daripada potongan hadis ini. Dan yang terakhir adalah diperintahkan menyempurnakan puasa. Maknanya adalah kalau dia duduk, berteduh, dia lebih mudah pertahankan puasanya daripada dia paksakan di Ramadan, di terik matahari, kemudian menyusahin diri, kecuali kalau tidak ada tempat lagi. Kayak seorang muslim masuk ke masjid hari Jumat ternyata memang penuh semuanya, itu beda. Apa boleh buat, gitu kan? Dia harus di luar dan memang kena terik matahari, apa boleh buat? Itu pun dia masih bisa bernaung di bawah pohon. Nanti kalau sudah mau sholat baru dia merapat, itu juga boleh. Allahu alam. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Dan alhamdulillah bab kita sudah selesai masalah seimbang dalam ketaatan. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk menjaga amal soleh secara konsisten. Ini nanti melengkapkan bab bahasan kita yang sebelumnya, itu bab 14. Kita masuk insya Allah bab 15 nantinya. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.